Ya, ketika seorang terdakwa didakwa di sebuah pengadilan, ya, dan dia dituntut, tapi ternyata ketika proses persidangan belum usai, terjadi perubahan undang-undang. Dan perubahan undang-undang itu menyangkut perkara yang sedang didakwakan oleh pengadilan terhadap terdakwa. Dan perubahan undang-undang tersebut ternyata membuat posisi terdakwa diuntungkan, yaitu ancaman hukumannya berkurang dari ancaman hukuman yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimanakah hukum pidana menyikapi persoalan ini? Maka kita akan membahasnya dalam seri kuliah berikut ini tentang asas transitoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sofyan dalam seri kuliah hukum pidana. Kali ini kita akan membahas tentang asas transitoir yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagi sobat hukum pidana yang baru pertama kali menyaksikan video saya ini, silahkan Anda subscribe supaya Anda dapat video kuliah hukum pidana dan ulas kasus secara berkala dan rutin. Baik, asas transitoir itu topik kita kali ini, ya. Apa itu asas transitoir dan bagaimana posisi asas transitoir dalam hukum pidana positif di Indonesia? Asas transitoir ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 1 ayat 2. Jadi kalau kita lihat pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dia ada 2 ayat. Ayat pertama kita bicara tentang, atau undang-undang bicara tentang asas legalitas. Itu nanti pada kuliah berikutnya kita akan bahas. Dan yang paling penting dalam ayat keduanya itu disebut dengan asas transitoir. Tidak banyak ahli hukum pidana yang membahas ini, dan tidak banyak buku-buku literatur hukum pidana yang membahas soal ini. Jadi saya akan bahas secara singkat, dan nanti Anda bisa membaca tulisan saya tentang asas transitoir di dalam sebuah artikel khusus. Asas transitoir, kalau kita artikan, ya, dari bahasanya aja kita udah tahu, transitoir artinya transisi atau peralihan. Jadi peralihan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu perbuatan ke perbuatan lain, dari situasi tertentu ke situasi lain. Jadi dia ada di tengah-tengah, in between, ya. Nah, ya, asas transitoir itu diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada terdakwa dikenakan ketentuan yang menguntungkan baginya. Nah, ini disebut dengan asas transitoir, ya. Ada peralihan undang-undang ketika perbuatan terdakwa sudah dilakukan, tetapi terdakwa belum diputus oleh pengadilan. Karena belum diputus oleh pengadilan dan dia sedang dituntut dan sedang diadilin, kira-kira undang-undang atau pasal mana yang dipakai? Apakah tetap melanjutkan tuntutan itu atau digunakan pasal lain? Nah, pasal 1 ayat 2 menyatakan bisa menggunakan tetap undang-undang yang didakwa atau yang dituntut oleh jaksa sepanjang ketentuan yang dituntut tersebut menguntungkan bagi terdakwa. Tetapi bisa juga dengan undang-undang hasil perubahan, jika undang-undang hasil perubahan tersebut menguntungkan bagi terdakwa. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 ini ada 2 elemen penting. Nah, kita akan mulai menafsirkan di sini. Ada 2 elemen penting. Pertama adalah elemen perubahan undang-undang. Dan yang kedua adalah elemen menguntungkan. Jadi elemen perubahan undang-undang dan elemen menguntungkan. Bagaimanakah tafsir ahli terhadap perubahan undang-undang? Karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan yang lengkap terhadap apa yang dimaksud dengan perubahan undang-undang itu. Nah, saya coba menelusurin para ilmuwan, scholar hukum pidana, dan saya menemukan pandangan dari Utrecht, ya, yang dikutip oleh R. Susilo. Nah, Utrecht sendiri mengutip dari pendapat-pendapat ahli pidana lainnya seperti Pompe, Panhatum, ya. Apa yang dimaksud dengan perubahan undang-undang? Yang dimaksud dengan perubahan undang-undang dalam konteks pasal 1 ayat 2. Ternyata ada 3 teori yang menjelaskan.
Teori pertama adalah teori formil. Teori kedua disebut dengan material terbatas. Dan teori ketiga adalah material tidak terbatas. Apa bedanya antara teori formil, material tidak terbatas, dan material terbatas? Nah, teori formil menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perubahan undang-undang itu adalah perubahan pada undang-undang pidana. Ya. Jadi, perubahan pada undang-undang pidana itu menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian dalam arti material terbatas. Jadi selain perubahan dalam undang-undang hukum pidana, ternyata dalam teori material terbatas ini tidak hanya berlaku perubahan itu terjadi pada undang-undang pidana. Bisa juga pada undang-undang lain di luar hukum pidana, ya, sepanjang mempengaruhi undang-undang pidana yang bersangkutan. Saya akan tampilkan sebuah kasus penggunaan asas transitor ini dalam teori material terbatas. Jadi pada tahun 1904, ya, seorang mucikari dituntut ke pengadilan karena menjadikan seseorang yang belum dewasa menjadi prostitusi. Batasan usia dewasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda waktu itu, yaitu pasal 330, adalah 23 tahun. Waktu itu 23 tahun. Sementara si wanita yang dituntut tadi itu adalah mempekerjakan seorang wanita yang berusia 22 tahun. Dengan demikian, yang dipekerjakannya itu adalah belum dewasa. Karena itu dia dituntut membiarkan terjadinya perbuatan prostitusi pada wanita yang belum dewasa. Ketika perkara tersebut disidangkan di pengadilan, terjadi perubahan yang sebelumnya batas usia belum dewasa itu adalah 23 tahun, kemudian diturunkan menjadi 21 tahun. Dengan demikian, si prostitusi tadi itu telah berubah menjadi dewasa. Nah, dalam konteks ini, apa yang terjadi? Ternyata pengadilan membebaskan si mucikari tersebut, ya, dengan dasar pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu penggunaan asas transitor. Dalam konteks ini yang dipakai adalah pasal-pasal yang menguntungkan bagi orang yang didakwa. Nah, karena perubahan undang-undang itu sudah menaikkan batas usia, ya, maka dengan demikian apa yang dijadikan objek prostitusi tersebut otomatis sudah dewasa. Sudah tidak lagi belum dewasa. Karena sudah dewasa, maka hakim menggunakan dasar bahwa pergunakanlah undang-undang yang menguntungkan bagi terdakwa. Yang menguntungkan adalah perubahan pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi perubahan itu terjadi pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang jadi dasar dalam pasal 295 sub 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda. Jadi tidak terjadi perubahan pada pasal 295 sub 2 KUHP Belanda, tapi yang terjadi perubahan adalah pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terjadi perubahan pada undang-undang lain, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan perubahan pada undang-undang pidana. Dan perubahan tersebut menguntungkan terdakwa. Dengan demikian, itu tidak lagi menjadi tindak pidana karena yang dipekerjakannya adalah orang yang sudah dewasa. Jadi pasal 2 ayat 1 tadi, pasal 1 ayat 2 tadi itu dipergunakan oleh Mahkamah Agung Belanda dan diterapkan dalam kasus itu dan terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana. Nah, inilah salah satu contoh lawas, ya, bagaimana penerapan sebuah asas hukum pidana dalam konteks teori material yang terbatas. Nah, sekarang masuk teori material yang tidak terbatas. Jadi teori material yang tidak terbatas ini tidak penting apakah perubahan undang-undang itu dibatasin oleh waktu atau tidak. Dan juga bisa tidak hanya pada undang-undang pidana, tapi seluruh undang-undang yang memberikan pengaruh terhadap terdakwa dan perubahan tersebut menguntungkan bagi terdakwa. Jika perubahan tersebut tidak menguntungkan bagi terdakwa, maka dipakailah undang-undang lama. Jadi tidak penting apakah perubahan itu punya jangka waktu tertentu atau jangka waktu terbatas. Jadi pakai teori material yang tidak terbatas itu bisa menyebabkan semua perubahan yang terjadi pada undang-undang, baik dalam jangka waktu tertentu ataupun
permanen, maka itu bisa dijadikan dasar untuk mengubah hukuman ya bagi terdakwa atau membebaskan hukuman bagi terdakwa. Nah, sekarang saya masuk ke segmen kedua, yaitu tafsir yang menguntungkan. Ada beberapa tafsir ya tentang menguntungkan itu. Jadi menguntungkan itu bukan hanya hukumannya lebih rendah ya, tetapi juga bisa juga menguntungkan itu ada perubahan jenis delik dari delik biasa menjadi delik aduan. Jadi sepanjang ada aduan, maka baru bisa dipidana. Nah, misalnya perubahan delik itu ketika dia dituntut, itu deliknya delik aduan. Padahal tidak ada yang mengadu atas perbuatan tersebut, berubah menjadi delik aduan. Dan di pengadilan bisa dibuktikan tidak ada yang mengadu. Karena itu tidak bisa dilanjutkan perkara tersebut kenapa? Karena delik aduan, karena tidak ada pengaduan, maka itu lebih menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian ada juga perubahan terhadap sanksi. Dari sanksi pidana penjara menjadi sanksi pidana administratif. Maka itu juga menguntungkan bagi terdakwa. Jadi jenis sanksi itu menguntungkan dari pidana penjara ke administrasi. Kemudian juga perubahan tersebut yang menguntungkan termasuk juga dalam daluarsa. Misalnya ada perkara pidana daluarsanya 12 tahun. Ternyata terjadi perubahan undang-undang, daluarsanya menjadi 3 tahun. Dan perkara itu sudah diajukan ke pengadilan dan sudah daluarsa kalau pakai perubahan undang-undang tersebut. Maka yang dipakai adalah daluarsa yang menguntungkan bagi terdakwa. Jadi dalam konteks menguntungkan ini bukan hanya dalam kategori lamanya pidana penjara itu, tetapi juga perubahan jenis delik dari delik biasa ke delik aduan. Kemudian juga ada daluarsa. Kemudian juga sanksi dari pidana menjadi sanksi administratif. Administratif tentu lebih menguntungkan bagi terdakwa. Nah, sobat hukum pidana, saya akan menampilkan satu kasus yang up to date ya, yang terjadi baru-baru ini. Bagaimana asas ini harusnya dipergunakan. Jadi, 3 orang petani di Sulawesi Selatan, di Watan Sopeng, itu melakukan penebangan pohon ya, dengan dasar yang dipakai adalah Undang-Undang P3H. Undang-Undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan pemberantasan perusakan hutan. Nah, dakwaan itu dibacakan pada tanggal 1 September 2020. Ya. Lalu, pada tanggal 8 Desember 2020, tuntutan dibacakan oleh JPU. Ya, apa tuntutannya? Dia menggunakan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang 18 tahun 2013 yang menjatuhkan pidana para terdakwa itu dengan 4 bulan penjara. Lalu, pada tanggal 2 November 2020, Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya disahkan ya, dan diundangkan di tanggal yang sama, yaitu tanggal 2 November 2020. Ingat, tuntutan tadi dibacakan tanggal 8 Desember. Tuntutan dibacakan 8 Desember, undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 2 November 2020. Nah, pasal 82 ayat 2 yang menjadi dasar dakwaan dan tuntutan itu ternyata mengalami perubahan. Perubahannya apa? Dari sanksi penjara menjadi sanksi administrasi. Kalau saya pertanyakan, manakah yang menguntungkan bagi terdakwa? Apakah sanksi administrasi atau sanksi pidana penjara? Tentu yang menguntungkan adalah sanksi administrasi. Nah, perkara ini sedang berlangsung dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Watan Sopeng. Dan sampai kasus ini kita ulas, belum ada putusan. Apakah hakim akan menggunakan undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang 18 2013, ya, sebelum perubahan masih dituntut dengan 4 bulan penjara, ataukah nanti dia akan memutus dengan sanksi administrasi. Kenapa? Karena sanksi administrasi itulah yang dianut dalam pasal 82 ayat 2 hasil perubahan dalam Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, jika kita memakai asas Tansi Thoir, seharusnya pengadilan memberikan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Nah, satu dituntut dengan 4 bulan penjara,
menggunakan undang-undang yang 18 2013. Satu lagi menyatakan bahwa pasal 82 ayat 2 itu diubah pidananya menjadi pidana administrasi. Karena itu kita menunggu hasil putusan pengadilan. Apakah hakim menggunakan pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dia tetap menggunakan dasar tuntutan bagi jaksa, yaitu pidana penjara. Jika seandainya pengadilan masih menghukum para terdakwa dengan hukuman penjara, bisa dikatakan bahwa hakim jaksa tidak taat asas sebagaimana dianut pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga jika ini terjadi, maka sebaiknya kuasa hukum terdakwa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung telah terjadi penyimpangan terhadap asas transitoir. Dan kuasa hukum juga bisa melaporkan kasus ini kepada Kejaksaan Agung, ketidakpahaman jaksa penuntut umum dalam memahami asas transitoir. Dan jika hakim pun memutus perkara ini dengan hukuman penjara, berarti hakim juga tidak memahami tentang asas transitoir. Oke, jika tadi kita sudah mengulas teori formil, teori material, dan teori material terbatas ya, pada posisi terdakwa, bagaimanakah dengan terpidana? Jadi seseorang yang dijatuhin hukuman oleh pengadilan, ya, kemudian setelah dijatuhin hukuman dan katakanlah hukuman tersebut berkekuatan hukum tetap, ternyata perbuatan yang sudah dijatuhin hukuman tersebut mengalami perubahan. Jadi pasal-pasal yang digunakan oleh pengadilan untuk menghukum terdakwa yang kemudian berubah menjadi terpidana tersebut mengalami perubahan. Katakanlah perubahannya ada dua kemungkinan. Pertama, perbuatan tersebut dihukum 10 tahun, tetapi ternyata dalam perbuatan pidana tersebut hanya diancam 5 tahun. Sementara dia sudah dijatuhin hukuman 10 tahun. Maka yang 5 tahun kan menguntungkan. Atau dalam kasus lain, ternyata perbuatan yang dijatuhin pidana tersebut bukan lagi merupakan tindak pidana. Sementara dia sudah menjalani hukuman bertahun-tahun. Ada perubahan pada undang-undang tersebut yang menyatakan itu bukan tindak pidana. Apakah asas transitoir itu berlaku juga dalam dua kasus yang saya sebutkan tersebut? Untuk menjawabnya akan saya ulas pada sesi kuliah hukum pidana berikutnya tentang hak-hak terpidana yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan, kemudian terjadi perubahan yang menguntungkan bagi terpidana tersebut. Karena itu, ikutin terus kuliah hukum pidana tersebut supaya Anda bisa mendapat jawaban secara doktrinal dalam posisi atau dalam kasus yang seperti saya sebutkan tersebut. Saya pikir ini ya kuliah seri hukum pidana kita semoga memberikan manfaat. Sampai bertemu kembali pada seri kuliah hukum pidana berikutnya.